Tapi sebelum kita lanjutkan, kita bergabung dengan Bung Harpa di Jepang. Waduh. Oh, ini sohib lama ini. Yes. Bung Haris Pardede. Halo Bung Harpa. Halo. Hai. Gimana? Ini kayaknya lebih awal keluar dari stadion kayaknya nih. Harpa. Ya, sorry, suaranya agak kedengeran. Kedengeran. Cukup jelas. Ya. Suara Bung Harpa cukup jelas. Cukup jelas kok. Apakah duluan keluar dari stadion setelah menyaksikan Indonesia dibombardir 6 gol? Boleh nanya nanti sama Harpa ya? Boleh. Iya. Oke, ini lagi masih setting dulu ya, nyari posisi. Berarti ini dihubunginnya kurang pas ini momennya nih. Dia tadi belum siap. nyari spot baru kayaknya. Kita tunggu Mungkin dulu. kayak di GBK juga kalau misalnya lagi kayak gini kan kayaknya sinyal juga ngejam Iya, ya. pasti lah, itu ya. Iya. Ya, halo. Ya, oke, udah bisa mendengar suara kami Bung Harpa? Oke. Ya, kita di sini lagi live reaction bersama Bisa. Bung Gita Oke, Suwondo gimana? juga ada di sini, ada Bung Jai Citayam juga dan ada Mai. Gimana? Boleh laporan sedikit pertandingan atau suasana di Ya. Osaka? Indonesia kalah dengan skor 0-6. 6-0. Ya, dari hasil 6-0 ya. Jadi dari hasil rasa-rasanya ini sangat menyakitkan. Tapi bukan hanya hasil ya, karena dari komparasi memang kita tahu kita sulit lah menghadapi mereka. Tapi the way kita nggak bisa dapat shot sama sekali. Dan bahkan hampir kita susah sekali menguasai bola sepanjang pertandingan. Oleh Romney juga dikunci sedemikian rupa. Ya, saya pikir ada PR yang harus dibenahi untuk persiapan Oktober nanti. Beruntung ini adalah joy match, dalam arti sudah tidak menentukan lagi. Jadi mudah-mudahan kekurangan yang kita bisa lihat sekarang ini sangat menganga, bisa diperbaiki dalam persiapan untuk Oktober nanti. Ya, ada Bang Gita Suwondo juga di sini ingin bertanya. Silakan Bang Gita Suwondo. Harpa. Halo. Ya, Mas Gita, halo. Cuma mau nanya satu pertanyaan. Menurut Anda Miss Hilgers tadi gimana? Lebih baik mana ya? Iya. Oke. Krusial ini. Ini benar. Jangan sampai dihujat Indonesia lagi nih. Gimana Bung Harpa? Kita lihat Iya, dari pertandingan. tapi memang gini. Ya memang kalau menurut saya ini bukan kesalahan individu saja ya, tapi memang secara permainan, secara kelas memang kita harus akui jauh dari Jepang lah. Terkait Mas Hilger, saya pikir memang ini sudah menjadi apa ya, topik pembicaraan dari dulu-dulu. Pertama dia di 20 itu main sebagai CB kanan dalam formasi 4 back gitu. Jadi ini memang satu PR tersendiri karena kita tahu Jai Hafner itu baik di Venezia maupun di Wolverhampton Wanderers Under 21 itu bermain dalam formasi 3 back. Ya. Jadi penyesuaian ini sangat penting dan beberapa kali juga kelihatannya kerjasamanya itu chemistry-nya beda ya dengan Rizky Dodo. Ya, Tapi sekali lagi kita bukan mau bertumpu di satu kekurangan, tapi juga kita lihat organisasi kita, kemudian bagaimana lawan mengeksploitasi sisi sayap kita. Saya pikir ini adalah area-area yang harus dibenahi. Jadi bukan hanya satu area soal Mesir, atau siapapun enggak. Ya. Dan beruntung kita di partai ini sudah memastikan lolos round 4. Sehingga kita bisa tidak ada impact sama sekali dengan kekalahan ini, walaupun mungkin agak sedikit menyakitkan lah. Ya. Oke, Bung Harpa, Anda berada di Osaka di stadion langsung menyaksikan Indonesia berhadapan melawan Jepang. Suasana penonton atau pendukung Indonesia di sana setelah kekalahan 0-6 mungkin bisa Anda gambarkan, mungkin Anda berbicara dengan teman-teman di sana atau mungkin dengan supporter di sana, apa yang mereka rasakan kira-kira? Iya, kalau soal supporter memang cukup banyak ya, di luar dugaan. Mungkin antara tadi juga ada salah satu official dari JFA nanya ke saya berapa sih jumlah penonton Indonesia. Ya kita sama-sama hitung, ya mungkin kira-kira di atas 5.000, di bawah 10.000, cukup banyak. Ini di atas minimum capacity yang disediakan karena Panasonic Suite itu kapasitasnya hampir 40.000. Jadi kalau minimum 5% berarti 2.000, tapi kita sampai 5.000 lebih, jadi cukup banyak. Sangat semangat sebenarnya di awal-awal, tapi begitu gol ketiga, gol keempat, nyanyinya udah makin lemas. Ya tapi wajar lah. Bener, sama di sini juga kayak gitu, bener. Iya. Begitu. Ya sama di sini juga di newsroom kita juga makin lemes tadi setelah gol ketiga, tapi kita berusaha untuk terus mendukung timnas. Dan kira-kira ya catatan sedikit lah mungkin dari Bung Harpa, kira-kira kita kan akan berhadapan dengan putaran keempat tentunya ini yang paling penting ya di putaran keempat. Dengan melihat
perjalanan timnas Indonesia di grup C tentu saja dengan akhir yang cukup tidak kita inginkan tentunya kekalahan dengan 6-0 ini. Apa kira catatan penting dari Bung Harpa yang sangat berpengaruh nantinya untuk kita di putaran keempat nanti? Ya, pertama pemain pelapis kita ini menjadi salah satu concern tersendiri. Kemudian kedua, bagaimana kita mengantisipasi taktik lawan ini juga penting. Kalau kita lihat tadi di awal-awal kita dieksploitasi di area wing ini juga tidak ada antisipasi sama sekali. Kemudian yang ketiga ada beberapa pemain, saya nggak usah sebut satu-satu nama pemainnya, yang menurut saya dari pertama itu udah kelihatan nggak terlalu berjalan, tapi ini agak lambat menurut saya dilakukan pergantian. Beda dengan saat lawan China, justru di situ pergantian pemainnya menurut saya cukup bagus ya, tapi kali ini enggak. Kemudian juga di lini depan kita lihat dari awal oleh Romney kita bisa lihat dikunci habis-habisan, nggak ada gerak sama sekali, bahkan saya ngitung tadi mungkin hanya 7 detik dia megang bola, kemudian hilang. Ya, 7 detik lah, itu paling lama 7 detik. Jadi saya pikir PR dari A sampai Z Brumaco ini kalau mau dibedah satu persatu begitu ya. Iya. Baik, kami sebenarnya sudah bersama dengan Bung J juga, Bang Jai, cuman Bang Jai dari Citayam, mungkin Bang Jai ada yang mau pertanyaan ditanyain kepada Bang Harpa. Ya, ini PR untuk ke belakang, pertahanan belakangnya gimana nih? Lebih baik. Lini belakang, jujur ya kalau saya objektif menilai Jai dan Hapner itu saya pikir sudah oke. Tinggal memang satu ini Rido antara Hilgers ini memang menjadi satu diskusi tersendiri. Secara individu Hilgers bagus, tapi untuk kerjasama ini menjadi tantangan tersendiri. Ya tapi nggak ada masalah. Ya Rido juga nggak mungkin bisa perform terus. Ketika ada masalah mungkin bisa saja dia digantikan. Kemudian untuk menjaga gawang sebenarnya kita juga sudah cukup bagus dengan adanya dua kiper yang mumpuni, ada Paes dan juga ada Emil Audero. Dan kemudian juga, nah di sisi kanan ini ya, di sisi kanan kita nggak tahu nih Sandy Walsh kondisi seperti apa, tapi kita beruntung Kevin Dix paling nggak sejauh ini available ya, tidak kena kartu kuning yang kedua sehingga dia bisa tampil di Oktober nanti. Ya Verdong juga sama, memang sengaja nggak dimainkan karena sudah terkena kartu kuning. Jadi ya saya pikir ini lebih kepada bagaimana pematangan sebagai sebuah tim, dan beruntung nanti kita kalau nggak salah September itu ada TC, mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk mempererat lagi chemistry antara para pemain, terutama di lini belakang. Iya. Bung Harpa satu mungkin tadi sedikit tentang Emil Audero tadi, walaupun kebobolan 6 gol ya, tapi kita melihat beberapa paling tidak ada berapa tadi 7 atau 6 penyelamatan. Ada double save satu. Ada double save juga yang dilakukan oleh Emil. Catatan Anda tentang Emil Audero pada pertandingan malam ini? Iya, kebetulan tadi kita juga dengan media juga membahas ya soal Martin Paes dan Emil Audero. Ya boleh dikatakan 11-12 lah. Malah saya sedikit agak menempatkan Emil Audero di pole position ya. Tapi doesn't matter, yang penting mereka bersaing secara kompetitif ya, tapi sehat gitu ya. Secara pengalaman juga kita tahu Emil pernah jadi tulang punggung di Sampdoria, pernah berhadapan dengan Ronaldo. Jadi kalau saya pikir itu nggak ada isu sama sekali. Tapi ya Paes juga sinyalnya bilang bergabung, jadi dia lebih karakter untuk menjaga gawang, tapi apapun kipernya mungkin mau Levi Yasin bangun lagi juga kayaknya agak susah ya untuk mengantisipasi itu ya. Baik, terima kasih Bung Harpa. Selamat kembali bertugas di Osaka. Sampai ketemu lagi di Jakarta. terima kasih Harpa.